Insuran konvensional hukumnya haram dalam Islam karena ia mengandung unsur riba, ketidakpastian, atau kita kenal dengan gharar, dan maisir atau perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membincangkan tentang hukum dari insuran konvensional dan bagaimana konsep takaful dapat menjadikan alternatif sebagai sebuah produk asuransi yang patuh syariat. Kalau kita melihat dari sisi modus operandi dari asuransi konvensional atau akad yang digunakan, maka ada masalah dari sisi syariah karena ianya dibangun di atas konsep akad muawadhah yang kemudian melahirkan atau mengandungi isu-isu seperti riba, gharar, dan maisir. Gharar, ketidakpastian, dan maisir, perjudian. Pertama, isu riba. Isu riba dalam insuran konvensional karena terjadi akad muawadhah di dalamnya, di mana terdapat pertukaran uang dengan uang. Seseorang yang berpartisipasi mengikuti atau membeli polis insuran konvensional, dia sebenarnya membeli manfaat, membeli benefit ya dalam bentuk uang yang akan diterima di masa hadapan. Dengan apa dia membeli? Dengan uang juga dalam bentuk premium. Sehingga isu riba ini terjadi pertama karena apa yang dia dapatkan tidak sama dengan apa yang dia bayarkan. Kebanyakannya premium yang dibayar jauh lebih kecil daripada manfaat yang akan diterima di kemudian hari, sehingga terjadi isu riba namanya ribal fadl, riba di mana terjadi pertukaran uang dengan nilai yang tidak sama. Riba yang kedua terjadi karena ada unsur deferred, penangguhan, di mana premium dibayar hari ini, tetapi kemudian manfaat yang diterima dalam bentuk uang akan diterima di masa hadapan, depending atau tertakluk kepada event yang terjadi, musibah yang terjadi. Sehingga ada isu riba an-nasa, riba karena ada penangguhan dalam pertukaran mata uang dalam bentuk premium dan mata uang dalam bentuk manfaat. Kemudian isu yang kedua dalam insuran konvensional adalah isu gharar. Isu gharar terjadi karena hak untuk mendapatkan manfaat yang akan diterima tidak diketahui bila akan didapatkan dan berapa jumlahnya. Kalau dalam konvensional insuran hayat misalnya, maka sangat tertakluk kepada bila kematian terjadi. Sehingga ada ketidakpastian dari sisi event yang tidak pasti, dari sisi jumlah yang akan didapatkan. Boleh lebih banyak, boleh lebih sedikit. Kemudian yang terakhir adalah isu maisir sebagai konsekuensi dari adanya ketidakpastian di mana keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh peserta maupun oleh syarikat itu sangat ditentukan oleh adanya musibah, adanya kejadian, adanya klaim. Kalau tidak ada klaim, maka duit yang dibayarkan oleh peserta akan hilang sehingga dia merasa atau dianggap kalah dalam perjudian. Tapi sebaliknya ketika ada klaim dengan jumlah pembayaran yang sedikit, maka kemudian dia mendapatkan manfaat yang besar sehingga syarikat dianggap kalah dalam perjudian ini. Sehingga disinilah kemudian karena ada isu syariah dalam insuran konvensional, maka konsep takaful diperkenalkan sebagai alternatif bahkan sebagai solusi dari produk insuran konvensional di mana dalam konsep takaful dia tidak dibangun di atas konsep muawadhah, tapi berdasarkan konsep tabarruk, saling tolong-menolong, dan akadnya adalah unilateral kontrak yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk membantu satu dengan yang lain, sehingga karena tujuannya bukan untuk keuntungan, maka potensi adanya dispute di masa hadapan boleh diminimalisir, walaupun ada ketidakpastian dalam klaim, dalam berapa jumlah yang akan dibayarkan, tetapi konsep tabarruk memperbolehkan dibina di atas operasi takaful karena ulama mengatakan yutafaru fit tabarruat ma la yutafaru fi ghairiha minal jahalah.
di mana konsep tabarruk ini dapat memperbolehkan unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad muawadhah, seperti adanya ketidakpastian, ketidakjelasan dalam manfaat yang akan diterima, jumlahnya dan sebagainya, karena tujuan dari peserta bukan untuk keuntungan, tetapi untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Hingga itulah kenapa kemudian takaful hadir sebagai alternatif dan solusi kepada insurans konvensional yang diharamkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.